Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kalau di sini sudah masuk siang sih ya, karena saya Wita. Terima kasih untuk peserta yang sudah hadir dan juga Mak Putri pastinya sebagai narasumber kita pada hari ini, yaitu dalam acara Sejuta Cinta Ibu Profesional Depok, yaitu eh, tentang agenda sedekah cinta, sedekah ilmu maksud saya, sampai ke bawah cintanya ya. Sedekah ilmu dengan tema ekopedagogi dan ibu. Nah, perkenalkan saya Lenti Nusifera sebagai moderator yang akan mendampingi Mak Puput atau Mak Putri pada kesempatan kali ini. Saya saat ini domisilinya di Labuan Bajo gitu ya, tapi masih bergabung dengan IP Depok karena masih cinta dengan IP Depok gitu ya. Jadi belum bisa move on, masih gabung di sini gitu. Akan eh, apa namanya? Walaupun mungkin kita berbeda waktu, mudah-mudahan bisa tetap menyatu gitu ya, Mak Puput ya. Iya, betul. Mudah-mudahan Mama yang ya, mudah-mudahan Mama sudah sarapan semua ya, atau mungkin kalau yang puasa sahurnya cukup gitu karena materi kita pada kali ini cukup berbobot gitu ya, cukup berbobot dan mendalam. Tapi insya Allah nanti kita bisa berdiskusi bersama di sini dan insya Allah Mak Putri akan menyampaikan dengan baik lah ya, dengan ringan sehingga bisa kita terima gitu. Nah, Amin. langsung kita perkenalan dulu ya, Mak. Perkenalan Boleh. singkat Mak Putri ya. Kok gak Sebentar, bayar ya? saya Matanya. share screen dulu. Oh ini, ya, bentar-bentar ya, Mak ya. Nah, jadi apakah sudah terlihat, Mak? Masih loading ya sepertinya. Jadi, Mak, belum terbuka ya, Mak ya, filenya. Filenya belum terlihat, belum terbuka, cuman yang terlihat apa namanya folder. Folder ya, masih ya. Mohon maaf ini langsung saya bacakan saja ya, Mak ya. Ya, Mak Putri ini memiliki nama lengkap Putri Rahmayati, biasa dipanggil dengan Mak Putri. Nanti kalau misalnya mau kenalan lebih lanjut, bisa lah ya. Ada nomor HP-nya juga. Lahir di Jakarta pada tanggal 2 Maret tahun 1989. Untuk SD sampai SMA-nya di Bima, NTB. Kemudian lanjut Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA IPB, angkatan 4. Untuk sosmednya ada blog yang mungkin kalau kita bisa apa namanya menyimak medsosnya Mak Puput. Hobinya membaca, berdiskusi, nonton, traveling,
dan menyendirinya. Ini menyendirinya ini ngapain nih Mbak Putri ini ya? Aktivitasnya saat ini yaitu senam belajar tentang pendidikan dan climate crisis ya. Status menikah dengan 2 anak. Untuk narasi singkat yang disampaikan oleh Mak Puput, itu pernah menjadi fasilitator homeschooling selama lebih kurang 5 tahun, yang dalam homeschooling tersebut menggabungkan home team dan customized curriculum luas, lebih luas dari 4 tembok rumah. Beliau mempelajari ekopedagogi, merupakan bagian dari perjalanan beliau menuju karya-karya. Persilakan kepada Mak Puput untuk menyampaikan materinya, karena waktunya sudah jam segini. Silakan Mak Puput. Mbak Lenti, saya punya waktu berapa menit biar saya bisa ngukur diri? Oh ya, ada 20 menit Mak Puput. Boleh ya? 20 menit, iya. Ya. Oke, Mak Lenti, terima kasih. Eh, Terima kasih Mak Lenti sudah mau menemani saya belajar di sini karena saya juga belajar dengan cara menyampaikan ke teman-teman di sini. Saya juga masih belajar. Kemudian saya ucapkan selamat datang buat Mak Dian dan Mak Endang. Jangan ini mungkin Mak Endang mana ya? Saya nggak tahu. Tapi terima kasih teman-teman sudah hadir. Dan sebelumnya prolog dulu. Eh, saya saya seorang ibu dan juga seorang istri yang juga sudah belajar di ibu profesional tuh sekitar 5 tahun. Saya homeschooling ikut mendapat ilmu di IP. Kemudian selama perjalanan itu saya dan suami di keluarga juga sering berdiskusi tentang krisis iklim itu jadi apa ya? Jadi obrolan ringan santai kami di keluarga. Jadi dari menggabungkan itu eh, menggabungkan tentang pendidikan, kemudian ekopedagogi, ke climate crisis dan pendidikan akhirnya mengarah ke ekopedagogi yang akan saya coba seriuskan untuk materi S2 saya, mudah-mudahan sampai S3 nanti. Mohon doanya. Kemudian jika ada yang kurang nanti teman-teman boleh mengkritik atau menambahkan atau semuanya boleh. Yang penting di sini bukan saya yang paling tahu, saya cuma menyampaikan sebatas apa yang sudah saya ketahui. Dan saya sangat senang bila teman-teman mau berbagi pengalaman yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda juga. Oke, saya coba share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Alhamdulillah sudah Mak. Oke, terima kasih. Ah, Ekopedagogi dan ibu. Nah, sebelum membahas tentang ekopedagogi, kita akan lewati sebuah gerbang yang namanya tantangan krisis lingkungan dan iklim. Karena ekopedagogi ini bertujuan untuk keselarasan kehidupan manusia dan alam. Kemudian di sini banyak sekali fakta yang bisa kita lihat. Misalnya, Organisasi Meteorologis Dunia WMO menyebutkan tahun 2020 sebagai tahun terpanas. Tapi ternyata sampai saat ini setiap tahun itu selalu jadi tahun terpanas. Kerasa banget kan kita berapa bulan yang lalu tuh panas banget. Ini baru baru hujan beberapa minggu saja kan. Nah, total kenaikan itu 1 derajat Celcius sejak masa revolusi industri. Dan ini mungkin angka 1 derajat Celcius itu terlihat kecil, tapi dampak ke apa namanya ke semua lingkungan itu sangat besar. Salah satunya naiknya permukaan air laut dan pulau tenggelam. Sekitar 24 pulau dari total
17.054 yang ada di Indonesia telah tenggelam. Nah, ini tenggelamnya pulau ini bukan bukan hal yang kecil ya atau ringan, tapi ini berdampak em, pada kesatuan Republik Indonesia kita. Karena kebanyakan pulau-pulau kecil ini adalah pulau yang ada di pinggiran Indonesia yang nanti ketika mereka hilang, hilanglah batas wilayah Indonesia. Nah, selain itu, pulau itu yang hilang itu bukan pulau kosong, ada masyarakat di dalamnya. Dan yang terbaru itu ada pulau yang salah satu yang saya tahu itu Pulau Pari, dia sedang menggugat Holcim atas dampak apa nama dampak industri mereka yang menyebabkan eh, krisis iklim yang menyebabkan pulau mereka hampir tenggelam bisa bisa ternyata masyarakat itu menggugat eh, para emitor yang membuat emiter yang membuat banyak sekali em, lapisan ozon ini rusak. Nah, kemudian selain itu, kebakaran di 2023 mencapai 90.405 hektar 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 aren. Setara dengan sebenarnya ini terlihat kecil, tapi setelah saya hitung ya, ini angka seperti ini tuh setara dengan 3/4 luas Pulau Jawa. Bayangkan 3/4 Pulau Jawa itu terbakar. Gimana dengan karbon yang lepas itu? Dan kebakaran itu bukan sekedar tanahnya dan tumbuhannya, tapi karbon yang lepas, kemudian penghidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Kemudian dampak-dampak lain yang ada misalnya trauma, kemudian di mana masyarakat harus mencari nafkah kembali. Dan selanjutnya nih, bencana tak lagi alami. Saya suka kalimat ini eh, seperti dalam buku David Wells Wells ini, dia bukunya tentang ini, bumi yang tak layak dihuni, The Uninhabitable Earth. Eh, Mas David ini, beliau adalah seorang reporter dan udah jadi kepala sebuah newspaper di New York gitu. Dia akhirnya menjadi menjadi penulis tentang climate crisis karena banyak melihat fakta di lapangan. Jadi ternyata tadi dampak yang 1 derajat itu membuat eh, membuat banyak bencana yang misalnya panas, kemudian banjir, kemudian es yang meleleh, itu semua dan yang lebih terlihat itu cuaca, iklim. Sekarang kan musim panas jauh lebih tenggang waktunya jauh lebih panjang. Itu akibat dari krisis iklim. Nah, krisis iklim ini seperti yang saya tulis di sini, pengganda ancaman. Pengganda ancaman ini maksudnya hal yang kita rasakan saat ini dengan tidak dilakukan pencegahan yang tepat itu akan melipat gandakan korban masyarakat yang akan terjadi konflik dan pengungsi iklim. Pengungsi iklim ini sederhananya bisa kita lihat di depan mata loh. Misalnya panas sekarang nih, airnya ini ya sudah sudah apa namanya air di beberapa rumah itu banyak rumah sudah kering, bahkan depan rumah saya. Akhirnya karena tidak ada air, dia ngungsilah eh, ke rumah orang yang ada air. Itu apa ya? Saya bisa bilang itu pengungsi iklim dalam perorangan. Tapi yang terjadi sebenarnya nanti jika krisis iklim ini terus berlanjut, para pengungsi iklim ini akan sangat besar, termasuk di tempat-tempat yang pulau-pulaunya sudah tenggelam. Nah, apa akar dari krisis iklim ini? Berdasarkan yang saya pelajari, etika antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai. Sementara alam dan segala isinya sekedar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.
Jadi em, ini terkait tentang cara pandang ya. Cara pandang ini efeknya sangat luas. Ketika banyak orang yang menganggap alam itu kita bisa memanfaatkan alam semau kita dengan eh, dengan ke dengan banyak manfaat yang hanya dirasakan oleh manusia. Padahal hal tersebut bisa memberikan dampak kerusakan pada lingkungan yang sudah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian seharusnya seperti apa? Nah, seharusnya sebaliknya manusia dan alam sejajar. Seharusnya dalam konteks saling melengkapi. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal. Tugas manusia adalah menemukan kebersamaan dengan alam yang membawa manfaat besar bagi semua. Ini Arne Nice di bukunya 2020 tentang apa ya? Bentar, ada bukunya di sana saya lupa ambil. Intinya dia Arne Nice ini adalah seorang seorang peneliti yang kemudian dia mencetuskan tentang deep ekologi. Jadi bagaimana agar kita melihat permasalahan lingkungan ini lebih dalam dan menyelesaikan dari akarnya. Dia mengungkapkan tentang shallow shallow apa ya? Pemahaman pemahaman yang sangat dangkal tentang permasalahan lingkungan dan pemahaman pemahaman mendalam tentang persoalan lingkungan. Pemahaman yang dangkal itu seperti apa? Ketika kita hanya berfokus pada usaha menangani dampak-dampak yang terlihat saat ini. Tapi eh, menurut Arne ini seharusnya kita harus melihat apa akar dari itu semua. Ibaratnya eh, kita punya sebuah rumah, rumah kita sudah menghancur. Kita harus temukan di mana yang rusaknya, di pondasinya kah atau di atapnya. Minimal kita tutup dulu itu, kemudian kita mengatasi dampak yang ada. Jangan sebaliknya menyibukkan diri, effortnya banyak mengatasi dampak-dampak yang terlihat, tapi kebocoran utamanya tidak tidak dilihat atau kurang diperhatikan. Nah, apa yang kita bicarakan tadi itu mengarah pada sebuah konsep ekopedagogi. Nah, apakah ekopedagogi? Ekopedagogi adalah pendidikan yang kritis dan transformatif untuk praksis yang bertujuan mengakhiri ketidakadilan sosial lingkungan dan dominasi manusia terhadap alam, melawan pengajaran yang memisahkan kekerasan sosial dan lingkungan dan menjauhkan kita sebagai manusia dari alam. Nah, dalam ekopedagogi ini melihat dua unsur, eh, kekerasan pada manusia dan kekerasan pada lingkungan. Dua hal ini kita tidak akan mendapatkan siapa yang apa yang awal mulanya, tapi dua unsur ini mempunyai hubungan yang sangat erat itu. Jadi eh, ketika terjadi kekerasan pada lingkungan, di situ pasti akan terlihat kekerasan terhadap masyarakat. Contohnya nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Kemudian melacak akar ekopedagogi. Nah, saya sangat suka dengan seorang peneliti yang bernama Greg William Maziazik. Belum saya tulis ya di sini ya. Kata beliau, pedagogi itu berasal dari Paulo Freire, yaitu pencetus konsep pedagogi. Pedagogi kritis adalah filsafat pendidikan dan gerakan sosial yang telah mengembangkan dan menerapkan konsep dari teori kritis dan tradisi yang terkait dengan bidang pendidikan dan studi budaya. Jadi, yang kedua, deep ekologi dari Arne Nice yang tadi sudah saya jelaskan. Deep ekologi menuntut sebuah etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitannya dan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Jadi, jadi ketika kita
eh, kalau antroposentrisme tadi memandang manusia adalah pusat dari seluruh alam, sebenarnya itu salah. Yang perlu kita pindah, kita geser. Bukannya manusia tidak penting, tapi manusia, manusia, alam dan seluruh isinya tuh sama pentingnya dengan manusia. Bisa gitu. Jadi gitu. Maksudnya gini, saya kembali lagi, tadi saya mute yang perlu suaranya keluar. Manusia sama pentingnya dengan alam. Alam sama pentingnya dengan manusia. Jadi, di mana peran manusia sebenarnya? Manusia itu, dan menurut deep ekologi yang menjadi akar dari ekopedagogi, manusia seharusnya tidak menyakiti alam bila tidak ada yang urusan yang mendesak. Tapi bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkan binatang dan tumbuhan di dalamnya. Memanfaatkan untuk melanjutkan kehidupan, bukan untuk keserakahan. Situ ini ya. Oke, selanjutnya. Apa tujuan ekopedagogi? Tujuan ekopedagogi secara singkat adalah untuk keadilan sosial lingkungan. Greg Mesiazik menulis bahwa pembacaan ekopedagogis bertujuan untuk menunjukkan dengan tepat, menganalisis dan kemudian mengganggu kekerasan lingkungan untuk pembangunan yang disamakan sebagai pembangunan dengan memutarbalikkan pengajaran lingkungan hidup. Ini saya suka. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris akan terlihat ini perbedaan. Ini dari saya translate dari webnya Mas Greg Mesiazik ini. Jadi seringkali pendidikan dijadikan, memang pendidikan itu kan bertujuan untuk melanjutkan kehidupan masyarakat, melanjutkan pembangunan. Tapi definisi di sini yang dipermasalahkan dalam ekopedagogi ini, apa itu pembangunan? Siapa yang mendefinisikannya? Karena pembangunan yang saat ini difahami oleh eh, banyak masyarakat adalah sebenarnya bukan pembangunan, tapi anti dari pembangunan, de-development, itu maksudnya. Jadi bukan pembangunan, jadi pengerusakan yang eh, menyamar sebagai sebuah pembangunan. Apakah sesuatu itu dianggap pembangunan jika menyakiti banyak unsur kehidupan lainnya? Hmm, hasilnya sudah kita lihat sekarang, krisis iklim. Dan itu ekopedagogi bertujuan untuk ada keadilan sosial lingkungan. Jadi pembangunan itu juga sesuatu yang memiliki keadilan dengan terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, bagaimana ekopedagogi mengatasi permasalahan lingkungan saat ini? Dia punya cara dengan cara literasi ekopedagogi. Pertama, memupuk pemahaman yang mendalam dan diperluas tentang tindakan yang dapat muncul dari teori kritis daripada pedagogi lingkungan yang berpusat pada pengetahuan lingkungan kuantitatif. Jadi gini, jadi teori-teori tentang lingkungan itu harus dikritisi. Kita lihat, dibaca, kemudian dibaca ulang kembali berdasarkan konteks keadaan saat ini. Kemudian pusatnya bukan tentang angka, tapi buka, tapi biasanya sebuah lingkungan itu diukur berdasarkan sudut pandang profit, manfaat apa yang bisa didapat. Tapi dia tidak mengesampingkan nilai dari hal lain, misalnya ada budaya, keseimbangan ekologis, daya dukung lingkungan, atau
apa namanya, para organisme hidup yang hilang akibat dari eh, kerusakan pada lingkungan itu. Kemudian apa namanya, masa depan dari masyarakat yang bergantung pada lingkungan yang sudah rusak tadi. Itu biasanya tidak dihitung eh, dalam kacamata lingkungan ketika dianggap sebagai profit saja. Kemudian yang kedua, mempermasalahkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang menderita akibat kekerasan tersebut, dan politik pendidikan yang menyembunyikan dampak opresifnya terhadap masyarakat. Hubungan inheren antara kekerasan lingkungan dan sosial, serta penurunan nilai bidang non-antroposentrisme. Ya, non-antroposentrisme itu seperti tadi yang saya sampaikan tentang budaya, tentang banyak hal tadi. Kemudian nih, mempermasalahkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang menderita akibat kekerasan tersebut. Sebagai contohnya misalnya apa? Mak Lenti, halo Mak Lenti, masih bersama Halo saya. Mbak Puput. Biar saya nggak Simak. terlihat terlalu membosankan. Mak Lenti bisa bantu saya menyampaikan apa permasalahan lingkungan yang saat ini yang ada. Ya, di antaranya ada masalah sampah pastinya ya. Kemudian kerusakan hutan seperti itu, Mak. Entah karena perkebunan atau mungkin apa namanya? Pembangunan gitu ya, pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Kalau beberapa waktu lalu kan itu ya sempat ada video, ada apa namanya, orang hutan yang melintas dengan anaknya, badannya kurus kering kayak gitu ya. Jadi kan selama ini kalau di perkebunan sawit, ketika mereka ada di kebun itu kan bisa dianggap hama begitu ya. Padahal ya itu rumah mereka gitu kan ya. Kok jadi pengen nangis saya. Padahal itu sebenarnya tempat tinggal kita. Tapi seperti yang disampaikan Mak Pupu tadi, karena orientasi profitnya sudah tidak berwawasan lingkungan tadi ya mungkin ya. Jadinya mereka terabaikan gitu ya. Itu sih Mak Puput. Ya, makasih Malenti untuk responnya. Jadi memang itu. Dari dari bencana kerusakan iklim yang kita lihat saat ini, kita harus mempertanyakan siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling mendapat keuntungan. Misalnya tentang yang terakhir tadi Mak Lenti bilang tentang orang hutan. Itu orang hutan ketika ada di lapangan kebun sawit, itu kebun sawit awalnya bukan sawit, awalnya hutan hujan tropis kita yang kemudian di, dipotong, dihancurkan dan ditanam dengan sawit yang punya nilai ekonomi lebih tinggi. Nah, jadi prof, mereka orang-orang itu dengan pandangan yang antroposentrisme itu menganggap bahwa hutan itu tidak punya nilai. Makanya daripada kosong, katanya, ayolah kita tanam tanaman yang punya nilai ekonomi seperti misalnya sawit. Tapi dampaknya adalah bukan sekedar ini. Pertama, em, apa namanya, kehidupan lain di sana, kehidupan tumbuhan di sana, keanekaragaman tumbuhan di sana hangus, semua hilang keanekaragaman tumbuhannya. Yang kedua, itu bukan hanya tumbuhan loh. Di sana ada makhluk hidup, ada banyak binatang-binatang kecil, sampai dengan gajah ataupun orang hutan. Itu rumah mereka. Dan ketika itu tidak ada, mereka mau tinggal di mana? Nah, efeknya banyak, ke binatangnya akhirnya hampir punah. Belum lagi unsur hara di dalamnya semakin kering karena sawit itu menyerap sangat banyak air dan itu menyebabkan tanaman di sekitarnya kehilangan kesuburannya. Nah,
Tuh, di situ bentuk literasi ekopedagoginya. Nah, mempermasalahkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang menderita akibat kekerasan tersebut, dan politik pendidikan yang menyembunyikan dampak opresifnya terhadap masyarakat. Jadi gini, dampak opresif ini seperti tanda kutip penjajahan ya. Gini maksudnya gini, pendidikan saat ini lebih banyak eh, menyiapkan lulusannya untuk menjadi orang-orang yang lebih banyak mendukung pengerusakan lingkungan. Itu maksud di sini. Jadi secara tidak langsung disiapkan untuk menjadi pekerja-pekerja yang tidak perlu berpikir terlalu ruwet, kritis lah. Ikutin aja yang ada. Padahal sudah jelas di situ ada kerusakan. Kemudian manfaat bagi siswa ketika belajar ekopedagogi itu, ini masih dari Mas Greg Meziazek ini. Siswa mendapatkan bekal alat untuk membaca politik isu-isu sosial lingkungan secara kritis melalui beragam lensa sosiohistoris yang berperspektif lokal global ke planet dan memungkinkan refleksi terus-menerus. Gini, eh, saya suka ini karena di sini ada tentang perspektif lokal ke global. Jadi, kerusakan lingkungan dan metode pendidikan yang membuat manusia cenderung hanya menjadi alat bagi para pebisnis internasional ini, para ya, para pemodal lah kita bilang. Mereka dia kemudian eh, banyak hal di lokal, ketidakadilan dan kerusakan lingkungan terjadi di lokal di sekitar kita. Tapi dampaknya yang paling luas terjadi dirasakan satu bumi. Dan itu perlu kita lihat, kita baca kembali, kemudian kita direfleksikan secara terus-menerus. Itu manfaat bagi siswa ketika belajar ekopedagogi. Sebenarnya ini saya bilang eh, ini luar biasa kalau jangan dulu ngomong ke siswa, ke saya saja untuk melakukan ini saya masih harus belajar yang mendalam ini. Tapi nggak apa-apa sebenarnya karena eh, isu tentang kerusakan lingkungan, keadaan iklim itu secara eh, garis besar di Indonesia tuh telat masuk. Kita membahas tentang etika lingkungan itu telat masuknya di Indonesia. Jadi it's okay, nggak apa-apa ya dari kalau bercandaan saya dengan temen tuh lebih baik terlambat daripada terlambat banget gitu gitu. Jadi ada satu poin lagi di bawah ini. Indonesia Emas 2040 bonus demografi. Coba bayangkan di 2045 umur Indonesia kita 100 tahun, itu siapa yang eh, anak-anak kita sudah umur berapa tahun kan? Udah 30 tahunan mungkin. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang akan eh iya, mengisi pemerintahan, mengisi di berbagai instansi-instansi bisnis global dan lokal atau lainnya. Jika kita bisa menyiapkan mereka mempunyai keberpihakan pada lingkungan, maka krisis iklim ini akan bisa di apa ya, mitigasi, dicegah. Karena ini bukan sekedar apa ya, bukan sekedar kita saja merasakan atau bukan tentang kita saja, tapi krisis iklim adalah masalah kita bersama dalam rumah yang kita sebut bumi. Nah, ekopedagogi dalam konteks Indonesia. Ini saya mau ngajak siapa yang mau ikut berdiskusi dengan kita, Mak. Contoh permasalahan lingkungan selain dari Mak Lenti sebutkan tadi, biar kita lebih hidup gitu, Mak.
Silakan, Mak mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya. Oke, kalau enggak ada, saya lanjut sendiri saja nggak apa-apa, Pak. Mungkin masih perlu sedikit apa ya, loading ya, memahami apa. Oke, apa saja permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia? Mari kita mulai dari yang sederhana. Air. Air ini sangat penting, apalagi buat kita ya, ibu-ibu ya. Nggak ada air di rumah, oh, nggak bisa nyuci, ngurusin anak yang tiap hari di WC, dan lain-lain. Nah, apa sumber hilangnya atau keringnya sumur kita di banyak rumah tangga saat ini? Itu bisa jadi dari di dalam tanahnya, sumbernya, tanahnya mengalami penurunan, kemudian cuacanya yang panas. Tanahnya mengalami penurunan itu karena apa dulu? Nah, karena misalnya hilangnya pohon ditebang untuk rumah-rumah penduduk. Dan bukan hanya itu sebenarnya. Kalau lingkungan itu untuk individu itu cukup. Tapi kalau untuk skala skala industri yang besar itu itu yang benar-benar kerusakan iklim ada eh, berawal dari apa? Berawal dari sana karena naiknya suhu 1 derajat Celcius itu adalah ketika pasca revolusi industri dan itu misalnya kita balik lagi ke air ya. Misalnya kita ambil satu scoop yang lebih kecil di tempat eh, pengambilan air kemasan yang mereknya sudah terkenal ya. Dua merek mungkin kita ambil. Yang misalnya apa ya? Kalau kita minum air, beli air di warung, belinya katanya itu gitu kan. Gus biar nggak usah sebut merek ya. Beli air ini gitu. Gitu. Nah itu, ketika sebuah perusahaan mengambil air di tempat tersebut, memang airnya itu bagus. Tapi ketika dia mengambil dengan kepentingan bisnisnya, semua air di wilayah itu diambil. Masyarakat yang ada di sekitarnya kekeringan air. Mau nyuci, mau masak, mau segala macam kan jadi susah. Bukan hanya manusia yang kesulitan air, tapi tumbuhan di sekitarnya juga ber- eh, harus eh, ya harus banyak yang mati. Dan bukan hanya itu, produktivitas pertanian warga di sekitarnya juga menurun. Itu juga berdampak pada perekonomian masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Lihat kan siapa yang paling diuntungkan? Ya, orang yang mengambil dengan kepentingan bisnis skala besar. Dan siapa yang paling dirugikan? Masyarakat lokal. Apa ini terjadi di tempat lain? Yes, ini banyak terjadi di Indonesia. Dan apalagi karena Indonesia ini punya banyak sumber daya alam ya, bukan sekedar air. Kita punya banyak emas. Kemudian satu yang sangat dicari dalam narasi transisi energi di dunia, yaitu nikel. Nikel. Nikel ini salah satu bahan baku untuk pembuatan panel surya. Jadi, perlu teman-teman emak-emak tahu ini nikel itu ditambang dari dalam bumi di tempat yang ada masyarakatnya dan itu sudah banyak kasus yang saya tahu banyak korban jiwa yang eh, apa ya korban jiwa yang hilang karena proses penambangan tersebut belum dan itu juga
pasti berdampak kan pada kerusakan ekologis di sekitarnya. Kalau teman-teman masih ada yang ini. Nah, ini ekopedagogi dalam konteks Indonesia dalam hal ini, maaf ini. Apakah ada institusi pendidikan di Indonesia yang menerapkan ekopedagogi? Nah, saya perlu sampaikan di sini perlu penelitian yang mendalam karena ini menjadi fokus saya dalam insya Allah S2 nanti. Jadi eh, mungkin gini, konsep ekopedagogi memang secara konsep banyak dari luar, tapi sebenarnya hal-hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia dan eh, ada di institusi pendidikan. Saya belum bisa pasti sebutkan sekarang karena ini masih jadi harus wawancara lebih dalam di situ. Dan kalau berdasarkan literatur yang saya pelajari, untuk melihat sebuah institusi pendidikan itu apakah mengandung unsur ekopedagogi itu bisa dilihat dari kurikulum dan tujuan institusinya. Apakah kurikulumnya mengandung literasi pedagogi dan tujuannya mengandung tujuan khusus untuk penyelamatan lingkungan. Kemudian menanamkan dasar ekopedagogi di keluarga. Nah, ini menarik banget karena saya teringat dengan kelas Bunda Sayang. Di situ kan kita diajari untuk menstimulus berbagai kecerdasan di anak gitu, termasuk kecintaan membaca, ya, apa ya, matematika, I love math gitu ya, udah lama udah lewat nih Bunda Sayang tuh. Kalau itu biasanya apa aja tuh yang di materi Bunda Sayang ya? Komunikasi produktif kayak gitu, Maya. Ya, eh, math around us kan, matematika di sekitar kita kan gitu. Nah, kayak gitu. Sepertinya itu semua adalah intinya menstimulus fitrah belajar anak kalau dari sudut pandang saya ya. Seperti di kelas Bunda Sayang. Nah, itu saja nggak cukup karena kita tuh hanya menstimulus anak, tapi kita sebagai ibu itu perlu lebih dari itu. Karena anak itu tumbuh di zamannya, maka kita harus menyesuaikan diri tentang keadaan kita saat ini agar bisa menselaraskan diri kita dengan anak yang terus berkembang. Nah, salah satu caranya, ibu melatih berpikir kritis dengan cara menyelesaikan jenjang pendidikan di IP. Jadi, saya sangat merekomendasikan buat teman-teman semua untuk menyelesaikan pendidikan kita, proses belajar kita di IP, di IIP ini sampai selesai, sampai kelas Bunda, apa namanya? Ibu Pembaharu ya, Mak Lenti. Iya, Gimana, Mak? sampai di kelas jenjang paling tinggi misalnya Ibu Pembaharu Iya, karena udah solid. materi di sana itu melatih kita untuk berpikir kritis. Itu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kita sendiri, kemudian mencari akar masalah di mana, kemudian melakukan langkah-langkah praktis untuk menyelesaikannya. Kemudian ketika ibu belajar itu, sebenarnya ini bukan hanya ibu sih melatih anak berpikir kritis, ayah juga penting peranannya di sini. Dan itu saya bilang sebenarnya orang tua, ibu maupun ayah punya peran yang penting dalam menstimulus citra belajar anak. Dan jangan lupa, ketika kita punya anak yang sudah terstimulus fitra belajar yang bagus, itu ada konsekuensinya. Mungkin dia tidak bisa diam, atau rumahnya harus sering dirapikan. Jadi yang seperti itu tuh akan terus kita hadapi dan itu pilihan gitu. Kalau mau punya anak yang kritis dan berpikir dan aktif, ya itu saya bilang tuh efek sampingnya yang harus terus kita cari solusi setiap saatnya. Gitu. Tapi itu sebanding dengan mempersiapkan anak untuk tantangan ke depan karena di depan itu bukan sekedar kekerasan masyarakat yang terjadi, juga kekerasan terhadap alam.
Kemudian selain itu, kita juga harus memperbanyak mengajak anak bersentuhan dengan alam yang alami. Ini penting agar anak-anak itu bisa tahu alam yang benar-benar alami itu apa sih? Karena di sekitar kita itu sudah lebih banyak alam buatan. Misalnya taman-taman, itu kan atau taman bermain, itu alam buatan. Untuk darurat sih tidak apa-apa. Tapi jika ada jika ada yang mampu mengajak anak bersentuhan dengan alam yang alami, itu lebih bagus. Yang selanjutnya, peran orang tua dalam ekopedagogi diantaranya adalah membekali kemampuan berpikir kritis dan alam yang layak dihuni untuk generasi selanjutnya. Jadi orang tua di sini bukan hanya membekalinya anak, tapi kita juga bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk menjaga alam kita saat ini agar layak dihuni oleh generasi kita selanjutnya. Misalnya dengan banyak langkah-langkah praktis seperti yang dilakukan di komunitasnya Mak Lenti itu dan banyak komunitas emak-emak yang mencoba beradaptasi eh, dengan banyaknya sampah, berkreasi dengan banyaknya sampah. Tapi jangan lupa kita perlu memahami ada hubungan yang erat atas ke bawah kenapa bisa ada banyak terus sampah seperti yang kita jelaskan tadi kita diskusikan tadi. Nah, oke, sampai sejauh ini mau ada yang bertanya dulu atau lanjut lagi nih? Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di ini ya Mak disampaikan. Iya, silakan Mak. Berarti ini kita langsung sambil diskusi sekalian aja ya berarti ya. Iya, atau misalnya ada yang mau menulis di chat. Silakan Mak, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang mau memberikan pendapatnya gitu ya dari yang disampaikan oleh Mak Puput tadi. Ya, sambil saya tunggu saya jelasin ya Mak ya. Iya, Saya lanjut betul. gitu. Ya, lanjut dulu. Nah, ini salah satu bagian dari apa ya? Akan yang akan saya dalami dalam S2 nanti, ekopedagogi dalam pandangan Islam. Nah, saya sangat terkesan dengan diskusi di dalam keluarga kami tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Jadi Al-Qur'an itu penting kita baca dan penting pula melihat tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita, alam di sekitar kita. Ini menunjukkan bahwa ketika alam kita sakit, rusak, ini sebenarnya apa yang salah dengan semua ini? Resahkah kita gitu? Nah, ada kemudian dalam sebuah buku tentang Maqasidus Syariah, ada seorang ulama bernama Al-Fasi menjelaskan tentang tujuan umum pemberlakuan syariah, yaitu memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dan dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi. Jadi, ini sebagai sebuah apa ya? Tuntunan kita sebagai umat Islam bahwa ketika kita menyelamatkan berusaha serasi dengan alam, kita tuh sedang searah dengan tujuan dari penerapan syariat Islam. Mohon maaf, Mak, ternyata saya harus ngecas dulu laptop sebentar ya. 1 menit. Ya, silakan Mak Puput. Wah, ini ternyata sudah ada masuk pertanyaan juga nih Mak. Ada dari Mak Dian sama Mak Nisa di kolom chat. Di kolom chat. Iya, kolom chat.
Oh, Lanjut. dari Mak Winda juga ya. Sudah ada 3 pertanyaan. Gimana? Bacakan Mak untuk yang Mak Dan ya, yang pertama. Atau lanjut dulu materinya. Boleh, boleh sedikit kita lanjut dulu ya. Kita kumpulkan dulu. Ini sudah Ya, siap Mak. sedikit. Kemudian, nah, dari Makosyidi Syariah itu nanti ternyata hal tersebut sejalan dengan konsep keadilan iklim antar generasi. Aduh, sebentar, maaf. Nih, keadilan antar generasi adalah diskurs nih. Konsep keadilan iklim antar generasi, keadilan antar generasi adalah diskursus yang usianya belum panjang. Perbincangan mengenai hal ini dapat dilacak dalam sejumlah dokumen internasional seperti Deklarasi Rio de Janeiro 1992. Salah satu maknanya adalah generasi saat ini tidak boleh mewariskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk generasi selanjutnya. Jadi di situ garis singgungnya. Nah, ini bacaan yang sudah saya pelajari untuk mendukung mendukung pemahaman saya dalam menyusun presentasi kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mak Puput atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan diskusi Mak ya. Oke. Di sini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Ini untuk dari Mak Dian sama Mak Winda ini ada kemiripan sih Mak. Kalau dari Mak Dian, kalau di sekolah-sekolah berlabel adiwiyata, apakah itu termasuk institusi pendidikan yang menerapkan ekopedagogi? Kemudian lanjut ke Mak Winda ya. Jika sekolah tersebut terdapat peraturan dan kebiasaan memilah sampah, setor bank sampah, dan semacamnya, apakah itu bisa menjadi ciri-ciri sekolah yang ekopedagogi, Mak? Gitu. Ya, terima Silakan. kasih. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, hmm, adanya ekopedagogi literasi itu dalam kurikulum dan eh, dan apa ya dan tujuan khusus dalam sebuah institusi pendidikan itu adalah apakah ada tentang penyelamat tujuan khususnya menyelamatkan lingkungan gitu. Atau ini hanya sebagai sebuah pemanis gitu kan gitu, kita kan bisa bisa melihat sendiri tujuan sekolahnya mengandung nggak narasi yang menjelaskan tentang penyelamatan lingkungan, eh, apa kurikulumnya ada nggak gitu. Kita bisa lihat, saya nggak bisa saya belum bisa melabeli ini ekopedagogi apa tidak. Mama bisa lihat sendiri nanti, eh, itu perlu lebih dalam gitu kan. Tapi secara umum ketika ada sekolah yang melakukan pengajaran tentang itu semua pemilahan sampah itu sudah luar biasa. Itu bagus dan perlu juga tap nih dalam ekopedagogi literasi itu, jadi melihat permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya saat ini, kemudian dikalikan dengan eh, sampah ini, apakah hanya berhenti pada pemahaman, oh ya ini sampah plastik dari kus jajan anak-anak, apa hanya itukah? Atau ada proses lebih dalam memahami permasalahan sampah? Di situ bisa termasuk ekopedagogi literasi. Kemudian selanjutnya, Sudah ya, Mbak Putih ya? ya, selanjutnya Mak Azhari Ikhwati. Ini masih ada yang dari Mak Apa? Nisa, Mak, sebelumnya. Apa tuh? Oh iya ya, iya iya. Tanya tentang sampah juga gitu. Sebetulnya lingkungan kita ini butuh seperti bank sampah gitu ya, Mak?
Lalu Nah, di sini ya, saya sulit mendapatkan lokasi. Padahal i- sudah memilah gitu antara nah, organik dan organik. Nah, itu bagaimana? ini seru memang. Ini permasalahan kita saat ini. Di sini salah satu letak permasalahan ketika kita mampu memilah sampah, tapi yang berwenang mengatur daerah, misalnya atau mengatur Indonesia, itu tidak menyediakan tempat untuk mengolah sampah. Mereka belum tepat, apa namanya, Bu? Kalau bisa dibilang gagal dalam mengolah sampah kita. Kita sudah, jadi di sini ada peran pemerintah yang harusnya menyediakan sampah dan kita sebagai warga boleh meminta pada pemerintah setempat. Nih, ini peran kita di sini. Kalau ada kepala desa, Pak, misal kepala desa mencalonkan diri, kita harus bilang, Bapak bisa mengatasi eh, permasalahan sampah. Kalau nggak bisa, mundur dulu deh, pikirin dulu deh. Gitu. Itu salah satu bentuk yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau belum ada tempat sampah, ya kita harus mengajukan di wilayah setempat. Harusnya itu ada dan itu diberikan alokasi dana. Dan ya itu tadi ketika kita hanya yang mendapat dampak kita harus mengolah sampahnya, tapi yang dapat keuntungan siapa? Itu aja responnya Mak Lenti. Mungkin ada lagi yang lain? Pertanyaan selanjutnya ya, Mak ya. Mak Put, hal praktis sederhana apa yang bisa kita lakukan terkait ekopedagogi dalam sudut pandang lingkungan rumah tangga? Apa Mak? Saya kurang jelas suaranya terputus dari Mak siapa ya biar saya bisa lacak sini namanya dari mana. Oh, Mak Azhari ya. Sederhana apa yang bisa kita lakukan ya terkait ekopedi ini dari sudut pandang kita yang berperan dalam lingkungan rumah tangga? Itu pertama dari hal sederhana yang sering kita jadi budaya di IP itu ya sampah, mengurangi sampah. Nah, dari botol kemasan sekali pakai, kemudian kita beralih kepada yang bisa dipakai berulang kali. Tapi yang penting sebenarnya itu lifestyle. Lifestyle itu menyederhanakan apa sebenarnya yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan dalam konsumsi itu. Kan ibu-ibu ini banyak dalam rumah tangga ya. Eh, kita ibu-ibu misalnya eh, makan, pakaian, dan segala hal tentang menghias rumah dan itu kalau menurut saya yang paling penting itu mengendalikan apa sebenarnya dibutuhkan dalam rumah tangga selain dari mengolah sampah ya gitu. Apakah hal ini memang kita butuhkan untuk dikonsumsi? Kalau dikonsumsi itu em, maksudnya kita juga harus melihat apa yang kita konsumsi gini. Pilihlah makanan yang ada di sekitarmu. Jadi pangan lokal itu lebih rendah emisi daripada bahan makanan impor misalnya. Walaupun memang semua itu punya berhak menggunakan uangnya, tapi eh, dukungan kita bisa dari situ yang bisa kita lakukan di rumah tangga dalam hal menyederhanakan kebutuhan di rumah tangga. Bukan dari keinginan-keinginan saja, tapi lebih apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam hal makanan, makan dari yang ada di sekitar kita. Pakaian misalnya, apakah pakaian ini dengan model terbaru sudah ada kita harus segera ganti atau kita masih bisa memakai yang kita punya selama belum rusak. Kan itu termasuk lifestyle. Memilah sampah itu penting.
Tapi yang paling penting dalam memilah sampah, jangan memasukkan sampah ke dalam rumah. Gitu. Walaupun gini, seringkali orang tuh berdalih, ini kan kemasannya udah ramah lingkungan. Ini kan kemasannya bersih karena dicetak untuk sekali pakai, kan ada tuh air minum yang ngomong gitu. Kemasan sekali pakai dicetak terus ini bersih gitu. Tapi sebenarnya ketika dilakukan proses produksi itu sudah pasti merusak merusak polusinya, mencemari udara. Dan ketika sampah itu ada, pasti di ujungnya harus diolah. Dan itu prosesnya menyebabkan emisi lagi, emisi lagi. Jadi yang paling penting mengurai sampah itu berdasarkan apa yang kita butuhkan. Menyederhanakan kebutuhan dalam kehidupan. Itu salah satu prinsip ekosofis sebenarnya yang sejalan dengan deep ekologinya Athenaeus. Ada lagi? Terima kasih Mbak Putri. Kalau dari kolom chat sudah nggak ada sih, Mak. Atau mungkin tadi mau menanggapi, Mak, yang bertanya Iya, atau Mak. gimana? Silakan, silakan, monggo kita terbuka Silakan. untuk Ini diskusi. mohon maaf agak molor tidak apa-apa ya, karena kita tadi mulainya juga agak mundur gitu. Gimana, Mak Put? Iya, nggak apa-apa. Saya oke. Iya, silakan ada yang dari Mas Haris sudah nangkep gitu. Mungkin dari Mak yang lain tadi yang bertanya atau mau langsung raise hand juga nggak boleh. Sepertinya sudah jelas sih Mak Putri. Iya, Ya, saya setuju sih ya dengan Mak Pupu tadi ya. Kalau kita melakukan konsumsi itu memang bijaknya itu tidak hanya saat mengkonsumsi gitu ya. Dalam pikiran itu sudah bijak gitu. Kita mempertimbangkan apakah ini saya butuhkan gitu, apakah ini memang apalagi apa ya darurat gitu ya, memang benar-benar saya butuhkan atau hanya mengikuti tren, hanya keinginan saja. Karena benar kita mencegah itu yang lebih utama gitu kan. Karena udah kalau sudah masuk rumah dan kita mau memikirkan bahwa ini tuh tanggung jawab gitu ya ketika sudah masuk rumah itu ya tidak mudah gitu loh. Apalagi tantangannya tadi ya sudah memilah pun belum tentu terfasilitasi gitu oleh pemerintah atau dinas terkait. Kalau nanti ternyata setelah kita kumpulkan itu juga akan terpilah sampai di akhirnya. Itu ya Mak Putri ya. Kadang ada kan yang kan bisa di itu daur ulang gitu misalnya. Padahal tidak semua bisa didaur ulang juga. Dan ketika proses daur ulang pun ada energi yang keluar, ada emisi yang keluar juga seperti itu kan. Dari Mbak Dian sudah jelas, Mbak Nisa juga sudah dan Mbak Winda. ya, Mak. Ya, Eh, gimana nih Mbak Putri? saya Mungkin juga, ada mau disampaikan. tapi bila ada perkataan saya yang salah atau menyinggung, mohon maaf ya, Mak ya. Eh, siapa tahu ada yang kurang pas atau nyenggol-nyenggol dikit gitu. Bukan berarti kita nggak bisa menyalurkan keinginan kita untuk mempunyai suatu barang, maksudnya gitu. Tapi lebih ke sebenarnya ini ketika kita, kalau sederhananya kalau kita mau hidup selaras dengan alam itu kita harus selaras juga dengan diri kita sendiri. Mau hidup berdamai dengan alam, sudah damaikah kita dengan diri kita sendiri? Karena ketika kita sudah damai dengan diri kita sendiri, kita bisa mengontrol keinginan dan kebutuhan kita. Itu, Mbak. Dan itu ke depannya tentang memilah Ya. atau lingkung berpihak apa memikirkan, berbicara, itu akan lebih mudah.
Yang paling penting tuh berpikir kritis loh, Mak. Kalau menurut saya sejak saya belajar ini, penting banget kita para ibu nih belajar berpikir kritis. Karena nih anak-anak nih umur 5 tahun mungkin nggak terlalu banyak bertanya yang wah gitu. Tapi ketika sudah usia memasuki akhir balik itu banyak sekali pertanyaan dan dari hal dari luar yang perlu kita apa ya kita ajak diskusi gitu. Karena cara menyiapkan anak di konsep ekopedagogi yang bisa kita lakukan di rumah nih, menjaga kemampuan anak berpikir kritis. Pedagoginya itu ketika anak banyak menghafal itu bukan cara pedagogi, tapi yang dituntut dalam pedagogi itu adalah dialog trust antara ibu dan anak itu mendukung dialog yang sangat sehat gitu. Iya, terima kasih Mak Put. Ini memang melingkupi berbagai aspek Mak ya, termasuk pendidikan fitrah karena memang kan fitrahnya kita itu kan tadi ya selaras dengan alam seperti itu dan bagaimana kita berarti menanamkan mindset yang tepat dulu ke dalam diri kita gitu ya, mindset Iya, tentang posisi kita terhadap alam itu seperti apa gitu sehingga nanti kita ketika mendidik anak-anak pun juga bisa itu ya bisa nyambung lah gitu dan diterima oleh anak-anak. iya Mak. Itu mungkin ada closing statement dari Mak Puput Apa ya kalau sebelum ditutup. saya belum menyiapkan, tapi saya cuma pengen ngajak teman-teman mak-mak di sini untuk terus belajar dan mempertanyakan kembali apa yang sudah kita lakukan saat ini. Karena itu bentuk sederhana kita berpikir kritis terhadap diri sendiri yang nanti juga akan berefek ketika kita menghadapi anak-anak. Itu aja. Terima kasih Mak Puput. Terima kasih mak-mak Kalau semua. saya pernah menyampaikan itu mungkin kadang bahasa ekstrimnya itu seperti ini ya. Kita tidak sedang mencegah kiamat gitu ya. Artinya kiamat itu pasti gitu. Tapi kita sedang menunjukkan sebagai manusia, makhluk Allah, khalifah di bumi, bagaimana kita melaksanakan tugas kita untuk menjaga alam. Begitu ya, Mak Put ya. Kalau Betul. urusan kiamat kan itu sudah apa namanya ketentuannya Allah gitu. Tapi kita tidak sedang mencegah itu. Kita sedang berusaha bagaimana sesuai dengan peran kita, kita itu menjaga alam. Nah, terima kasih Mbak Ma atas perhatiannya. Tapi mungkin kita dokumentasi dulu ya, Mak Put. Sebelum kelupaan ini. Nggak apa-apa lah, pesertanya sudah ada yang harapannya ada diskusi lagi mungkin Mak Put. Boleh, saya juga senang kalau misalnya ada yang mau, saya ada yang mau melanjutkan, memperdalam, memperluas apa yang sudah kita diskusikan, saya mau dan saya senang. Tapi yang jelas satu, teman-teman mau belajar apa tidak, saya akan terus lanjut Iya benar. karena ini kebutuhan saya. Mohon maaf nggak bisa. Iya, tidak apa-apa yang belum bisa on cam, tapi mungkin yang bisa on cam dipersilakan, Mama. Itu Nggak apa-apa, Mak. sudah sudah siap semuanya. Mana Satu ini? kali lagi, Mbak, mungkin ada gaya bebas atau gaya gimana? Satu, dua, tiga. Ntar ya.
Ya, terima kasih Mama semua, Mak Putri Terima atas kasih. Mohon maaf apa jika ya ada salah kesempatannya kata. meluangkan waktu pada acara pada pagi tadi ya, pagi menjelang siang sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama hari ini bermanfaat dan harapannya Mak di sini semakin penasaran gitu ya, semakin penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Mak Putri tadi dan kita akan belajar lagi untuk selanjutnya dan bisa praktik pastinya ya. Amin. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu dan mendampingi Mama semuanya pada sedekah ilmu yang keempat pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Puput, Mak Lenti. Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam. Hmm.